Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sobat mabuk, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh ya guys dari Indonesia. Jadi kita sekarang bersama Madam Ani, kita akan membicarakan tentang ekonomi syariah. Ya. Yang pertama itu apa prinsip dasar ekonomi syariah yang membedakan dari ekonomi konvensional? Tuh, bagaimana itu cara jawabnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bersama-sama pada hari ini dan tentu saja kalau kita bicara soal ekonomi syariah memang tidak habis-habisnya ya, karena memang ekonomi syariah ini ekonomi yang berbasiskan ketauhidan dan ekonomi syariah ini yang selalu berasaskan keseimbangan. Dan ekonomi syariah ini juga tentu saja menjunjung tinggi keadilan, dan ekonomi syariah ini juga terus mempromosikan maslahah ataupun menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan komersil dengan kegiatan-kegiatan sosial. Yang nomor 2 ini pertanyaannya, bagaimana bank syariah menghasilkan keuntungan tanpa menggunakan bunga? Nah, pasti pada penasaran kan, gimana sih bisa dapat keuntungannya kalau nggak ada bunga? Nah, bank syariah itu paling keren banget kalau urus-urus masalah begini. Iya, ya memang kalau kita karena kita kenalnya dengan bank konvensional yang sudah ratusan tahun ya berdiri di berbagai belahan dunia, dan kalau kita lihat operasionalnya simple banget. Kalau kita misalnya mau pinjam duit ya udah kena kenakan bunga sekian persen, kita harus bayar bunganya terlepas dari keadaan kita, pokoknya tiap bulan bayar bunganya, nanti kemudian harus bayar pokoknya titik. Tapi kalau di bank syariah itu keren banget. Oh, beda Beda banget, karena apa? Nggak ada bunga. Nggak ada bunga. Kenapa? Karena itu yang ditentang di dalam surah Al-Baqarah 275 ya, bahwa kita dipastikan tidak menggunakan transaksi yang sifatnya ribawi. Wahalal bai'a wa haramur riba. Tapi Allah menghalalkan baik ataupun jual beli. Maka dari itu, karena riba dilarang, riba diharamkan, maka solusinya adalah baik ataupun jual beli. Sehingga akad-akad yang ada di bank syariah menggunakan akad-akad jual beli dan juga akad-akad komersil lainnya, misalnya akad silka, akad ijaro ataupun sewa. Kemudian tentu saja ada juga akad-akad yang menggunakan wakalah bil ujro ataupun jasa-jasa. Jadi kompleks dong syariah ini, bank syariah ini iya banget. Tapi ternyata ketika kita menggelutinya, ternyata banyak sangat make sense. Oh iya, berarti lebih manusiawi dong. Oh iya, berarti lebih adil dong. Oh iya, lebih transparan dong. Oh iya, ternyata lebih menunjuk tadi masalahnya, menunjukkan semua orang tuh harus kita maju bersama, sukses bersama. Nah, itu dia tuh. Nah, itu guys keuntungannya dari bank syariah tanpa menggunakan bunga tuh guys. Jadi bank syariah itu mengambil keuntungannya dari jual beli, tidak menggunakan bunga. Nah, jadi mungkin Tante bisa jelasin peran zakat, infak, dan sekolah dalam pemerataan ekonomi menurut syariah. Iya, keren banget. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf ini adalah instrumen sosial yang selalu di-embed dengan sistem ekonomi, baik itu dari kenegaraan maupun dari mikro ya. Karena memang dengan adanya sistem sosial ini, kita bisa menggunakan sistem ini untuk memberantaskan kemiskinan, untuk menyelesaikan masalah sosial di suatu ruang lingkupnya, baik itu di lingkungan maupun negara. Dan ini sudah disadari oleh negara kita Indonesia, sehingga sistem sosial ini terus digabungkan dengan sistem komersial kalau di lembaga bank syariah. Misalnya sekarang sudah ada cash wakaf dan sukuk, cash wakaf klik deposit. Apa itu? Kalau kita ke bank syariah, kita meletakkan dana kita sebagai di deposito gitu ya. Biasanya kita dapat hasilnya kan. Nah, kalau di konvensional dapat bunganya, tapi kalau di syariah dapat bagi hasilnya. Dengan adanya gerakan cash wakaf di link deposit, hasilnya tadi tidak kita nikmati, tapi untuk diberikan ke wakaf. Banyak banget. Keren banget. Untuk mendirikan rumah sakit mata di seperti di Ahmad Wardi di Banten. Iya benar. Berarti itu dari hasil itu? Dari hasil itu. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi kalau misalnya mama cut ada 500 juta misalnya, aku mau dong, tapi uang aku nggak hilang nih, hasilnya aja digunakan untuk wakaf, bisa.
5 tahun kemudian kata mama Icut, aku mau dong 500 juta balik ke aku lagi. Boleh. Bisa. Kok bisa ya? Boleh, hanya hasil saja diwakafkan. Nah inilah yang namanya wakaf bin nukur. Berarti pahalanya dapat, uangnya gak hilang. Kembali. Nah, Oke. Keren banget nih. selama ini kan orang kayak seperti di Aceh, di Banten ya, di Palembang orang mewakafkan, tapi bentuknya aset. Orang mewakafkan bentuknya sekolah, kampus, kuburan. Sekarang mah keren men. Iya, gak usah keluarin duit, hasilnya doang. Iya, tapi ternyata di Ottoman 300 tahun yang lalu ini sudah dikembangkan. Wah. Berarti Wakaf kita tunai ini cuman saja karena tak ada proses sekuler di Turki, maka kita tidak terlalu mendengar gerakan-gerakan orang. Cuma kalau kita lihat seperti Karavansaray, ya kan, Grand Bazaar di tengah-tengah Istanbul, terus ada masjid-masjid seluruhnya termasuk Hagia Sophia, itu adalah bentuk Hasil wakaf. Iya, yang keren banget ya pemerintah. Ternyata kita banyak yang baru tahu guys tentang ini semua ya. Oh, terima kasih Tante. Tapi mungkin ini Tante bisa sebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah di era modern dan globalisasi. Nah, tantangannya itu Tante. Tantangannya pertama adalah literasi. Literasinya masih sangat kecil sekali. Ekonomi syariah atau kita zoom deh, nge-zoom sampai ke keuangan syariahnya aja. Literasinya hanya 43%. Sedangkan dari 100 orang, berarti hanya 43 orang yang paham tentang keuangan syariah. Tapi yang menggunakan keuangan syariah hanya 13%. Kecil banget. Artinya apa? Orang masih belum percaya bahwa ini solusi yang terbaik. Karena apa? Karena memang kita masih menggunakan dual banking system. Sehingga bank-bank syariah konvensional yang sudah berjalan sudah berapa ratus tahun ini dianggap lebih bagus, lebih mapan, lebih dipercaya. Padahal di syariah itu lebih dari segala-galanya, lebih baik lagi. Dia tidak sempurna, tapi layu drakukuluhu layu trak. Kalaupun dia tidak sempurna, yang syariah ini jangan kita tinggalkan. Kita kembangkan bersama-sama. Kita pakai produk dan jasanya. Nah, Setuju banget sih. Soalnya kalau kalian tuh, aduh, gimana sih bilangnya ya? Syariah itu masih keren itu guys. Jadi intinya tadi tuh, kalau syariah belum berkembang, ya kita kembangkan, jangan ditinggalkan. kalau ya Madam Ani alhamdulillah baru 30 tahun belajar tentang syariah dan mempraktekkan syariah. Baru 30 tahun. Ternyata nyaman. Nyaman betul. Ternyata memberikan ketenangan. Iya betul. Ternyata merasa bahwa ya Allah, aku sudah menjalankan syariat. Insya Allah Allah berikan keberkahan dari harta-harta. Insya Allah. Karena Islam itu seindah itu guys. Nah, kapan lagi kita menggunakan produk-produk syariah? Ya betul. Emang kalau udah di kuburan ada emang bank syariah, asuransi syariah? Tuh emang ada. Emang ada. Terima kasih ya Tante atas kehadirannya dan partisipasinya kepada mahasiswa Karabuk nih. Mungkin banyak yang baru tahu nih dari video ini guys. Iya. Warga Karabuk nih setuju, komen aja di bawah siapa yang mau buka Zoom tentang presentasi. betul sekali guys. Ini ilmunya tuh daging semua guys. Obrolannya. Kita belum ngomongin pinjol. Banyak judi segala macam. judi, riba, segala macam Iya. lah. Masih banyak lagi. Siapa yang mau komen di bawah, nanti kita bikin vote ya guys. Oke guys. Oke. Terima kasih Tante atas kehadirannya. Selamat tante. Semoga Tante sehat selalu. La syukra ala wajib. Tapi Oke guys, jadi itu aja untuk konten agama hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua mahasiswa Karabuk yang ada di Karabuk. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gele-gele.